Setelah memastikan itu adalah Rico, Damian nampak mengambil ponselnya. Kemudian ia segera merekam Rico yang sedang mengamen di deretan mobil di depannya. Ini tidak bisa dibiarkan, bagaimana bisa seorang pengamen bersekolah di sekolahan putriku? Ini akan membawa dampak yang buruk bagi anak-anak yang lain, gerutu Damian. Kita bisa menuntutnya Tuan dan menyuruh pihak sekolah untuk segera mengeluarkannya, ujar Victor menimpali sembari melirik atasannya tersebut dari balik spion. Namun Damian sama sekali tak menanggapi saran dari asistennya tersebut. Ketika lampu traffic light berganti warna hijau, mobil Damian segera melaju kembali melewati Rico yang sedang berdiri di pinggir jalan. Bocah tampan berkulit putih itu kini nampak kemerahan karena sengatan matahari, bahkan peluh keringat membasahi rambut dan tubuhnya. Namun tak ada kesedihan di sana, tapi senyum merkah yang menghiasi wajahnya. Damian yang melihat dari dalam mobilnya, entah kenapa ada perasaan aneh di hatinya yang sulit ia artikan. Ah sial, ada apa dengan diriku? Damian nampak bersandar di kursinya, lalu memegangi dadanya yang terasa bergemuruh. Anda baik-baik saja, Tuan? Victor yang berada di balik kemudinya nampak memperhatikan bosnya dari kaca spion. Damian mempunyai riwayat jantung bawaan dari lahir, itu sebabnya kedua orang tuanya selalu protek terhadapnya. Meski jarang sekali kambuh, tapi Victor selalu berjaga-jaga sesuai pesan dari tuan besarnya. Saya baik-baik saja Vic, sampai jam berapa hari ini pekerjaan saya, sahut Damian. Nanti malam Anda ada jadwal meeting bersama Tuan Bram di bar 20, tapi kalau Anda tidak bisa biar saya yang menggantikannya, ujar Victor. Kamu saja yang datang, hari ini aku ada janji dengan Olive untuk membantunya membuat PR. Meski bukan anak kandungnya, tapi Damian sangat menyayangi Olive, ia akan berusaha meluangkan waktunya hanya sekedar untuk menemaninya mengerjakan PR atau bermain. Baik, Tuan. Di sisi lain, 30 menit sebelum jam pulang sekolah Rico segera menyudahi mengamennya. Ia bergegas kembali lagi ke sekolahnya dan tak lupa mengenakan seragamnya kembali. Nak, kenapa kamu berkeringat seperti itu? Tanya Ariana ketika menghampiri Rico yang sedang duduk di kursi. Rico habis bermain bola, Buk, dusta Rico. Sedangkan Ariana hanya menggelengkan kepalanya, kemudian ia mengajak Rico pulang. Sesampainya di rumah, setelah membersihkan dirinya bocah kecil itu nampak makan dengan lahap. Sepertinya kelelahan membuatnya sangat kelaparan. Meski lauk di depannya itu hanya berupa nasi, sayur bening dan tempe. Namun Rico tetap menyantapnya dengan lahap. Setelah kenyang, Rico langsung masuk ke kamarnya lalu mengambil uang hasil mengamennya tadi di dalam tasnya. 127.000, semoga ini bisa membantu ibu. Rico langsung memasukkan semua uangnya ke dalam celengan ayam jagonya dan ia berencana akan memecahkannya besok pagi. Celengan yang dia kumpulkan semenjak kelas 1 waktu tinggal di kampung dulu dan meski isinya tidak banyak tapi paling tidak bisa membantu ibunya membayar iuran laptop di sekolahnya. Setelah melihat putranya tertidur, Ariana bergegas ke pasar sore itu untuk membeli bahan-bahan kuenya. Dengan menaiki angkutan umum Ariana pergi ke pasar yang terletak tak jauh dari kantor Damian dan Ariana tak mengetahui itu. Karena menurutnya hanya toko bahan-bahan kue di sana yang harganya sangat miring. Sesampainya di sana Ariana segera berbelanja dan tak membutuhkan waktu lama ia keluar dengan membawa sekantong besar belanjaan untuk stok 2 hari. Ariana nampak berjalan tertatih menuju halte angkutan umum, namun tiba-tiba ada seseorang yang langsung mengambil belanjaan dari tangannya. Damian, apa yang Anda lakukan di sini? Kembalikan belanjaan itu pada saya, teriak Ariana marah. Ini sangat berat, aku akan membantumu, sahut Damian cuek. Tidak perlu, berikan padaku. Ariana mencoba merebutnya tapi ia justru oleng dan hampir saja terjatuh kalau saja Damian tidak sigap menolongnya. Kini lagi-lagi Ariana berada dalam pelukan Damian tentu saja senang. Bahkan jika waktu bisa berhenti ia akan memeluk wanitanya itu selama yang dia mau. Namun sayangnya, Ariana segera melepaskan dirinya. Wanita itu nampak salah tingkah, dengan wajah kemerahannya ia langsung merapikan pakaiannya. Sedangkan Damian nampak mengulas senyumnya, dari dulu ia selalu gemas dengan pipi kemerahan alami milik Ariana. Wanita itu sudah sangat cantik meski tanpa make up yang tebal. Meski 8 tahun sudah berlalu tapi wajah Ariana tidak berubah, bahkan semakin cantik menurut Damian. Dia kembali seperti remaja yang sedang jatuh cinta untuk pertama kalinya, ya Ariana adalah cinta pertama dalam hidupnya. Meski dulu ia seorang player, tapi tak ada satupun gadis yang menggetarkan hatinya. Kecuali Ariana, meski waktu itu dia hanya seorang gadis penyapu jalanan tapi mampu mengobrak-abrik dunianya. Namun sayang, kesombongan dan harga diri tinggi yang Damian miliki sejak lahir harus membuatnya kehilangan wanita tersebut. Dan kini ia akan memperjuangkannya kembali, tak peduli bagaimana keadaan mereka sekarang yang sudah sama-sama berkeluarga. Aku akan mengantarmu, bujuk Damian seraya menarik tangan Ariana.
Tuan, lepaskan saya. Apa perlu saya berteriak jika Anda sudah mengganggu istri orang? Tolak Ariana dengan bahasa seformal mungkin. Lakukan saja, tantang Demian. Bukannya Anda juga sudah beristri, apa memang sudah menjadi kebiasaan Anda mengencani banyak wanita? Cibir Ariana. Kamu. Demian mendadak geram, bagaimana bisa wanita itu mengungkit masa lalunya? Bukannya dengan berjalannya waktu setiap manusia itu bisa berubah. Bahkan selama 8 tahun ini, ia sama sekali tidak pernah berhasrat pada wanita kecuali pada dirinya. Berikan padaku. Ariana langsung merebut kantong belanjaannya, ketika melihat Demian lengah. Setelah itu ia segera melangkahkan kakinya menuju angkot yang kebetulan sudah berhenti di halte tak jauh darinya. Demian nampak menatap nanar kepergian Ariana, ia hanya melihat kebencian wanita itu di matanya tanpa sedikit pun cinta yang tersisa untuknya. Kenapa menjadi sesulit ini? Demian nampak meraup wajahnya dengan kasar, kemudian ia mengambil ponselnya lalu menghubungi seseorang. Vic, biar saya saja yang menemui Tuan Bram malam ini, ucapnya. Lalu bagaimana dengan Nona Olive, Tuan? Tanya Victor dari ujung telepon. Gadis kecil itu selalu mengganggu Victor jika ponsel ayahnya tidak bisa dihubungi dan mau tak mau Victor mencari berbagai macam alasan. Jika dia menghubungi MU katakan saja saya sedang sibuk. Baik Tuan. Victor nampak menghela napasnya, sepertinya ia harus bersiap-siap kena semprot putri majikannya yang sangat manja dan menyebalkan menurutnya. Ngomong-ngomong kenapa tiba-tiba Tuan Demian ingin pergi ke bar itu, sepertinya aku harus ikut bersamanya. Victor segera menyelesaikan pekerjaannya, setelah itu ia akan menyusul atasannya tersebut. Karena selama 8 tahun terakhir ini, Demian jarang sekali menginjakkan kakinya di bar. Namun sekali datang ke sana, pasti akan berakhir dengan mabuk parah. Malam itu setelah mencari berbagai alasan yang bisa diterima oleh Rico, Ariana akhirnya bisa meninggalkan rumahnya dan berlalu pergi ke bar. Berkat bujukan Nina, akhirnya Rico membiarkan ibunya bekerja malam hari. Tentunya Rico tidak akan pernah mengetahui pekerjaan ibunya yang sesungguhnya. Dan Ariana sangat bersyukur, Nina yang sedang sakit masih mau menemani putranya di rumah. Sesampainya di bar tersebut, Ariana langsung menghela napasnya ketika melihat bangunan 3 lantai tersebut. Bar yang sama 8 tahun yang lalu pernah ia masuki, namun sepertinya tempat itu sudah banyak mengalami renovasi. Dan ini kali kedua Ariana menginjakkan kakinya di bar tersebut, sungguh ia harus menguatkan hatinya demi mengais rezeki. Semoga saja malam ini Tuhan berbaik hati padanya, agar keinginan sang putra memiliki laptop bisa terwujud. Bukannya seorang ibu akan melakukan apapun demi anaknya, meskipun harus menantang maut sekalipun. Kamu yang menggantikan Nina, tanya seorang laki-laki yang Ariana ketahui sebagai manajer di bar tersebut. Benar Pak, sahut Ariana. Laki-laki itu nampak memperhatikan penampilan Ariana dari atas hingga bawah. Meskipun hanya memakai pakaian pelayan kemeja putih dan rospan berwarna hitam, tak membuat kecantikan Ariana luntur. Meski ia hanya memoles wajahnya dengan make up tipis, namun itu justru membuatnya terlihat seperti seorang gadis dan tidak akan ada yang menyangka bahwa ia adalah seorang ibu dari anak berusia hampir 8 tahun. Saya hanya akan mengerjakan pekerjaan Nina Pak, imbuh Ariana lagi dengan tegas, ia tidak mau menegarnya itu salah persepsi atas dirinya. Iya saya tahu, Nina sudah bicara sama saya. Padahal kalau kamu mau penghasilan lebih, kamu bisa melakukan hal lainnya, saran manajer tersebut. Terima kasih Pak, tapi saya hanya akan melakukan pekerjaan yang biasa Nina lakukan, tolak Ariana dengan halus. Baiklah, hari ini Nina mempunyai jadwal menemani Tuan Bram. Saya harap kamu bisa melakukannya sebaik Nina. Siap Pak. Karena Tuan Bram masih 2 jam lagi datang, lebih baik kamu kerjakan pekerjaan MU sekarang, perintah manajer tersebut. Siap Pak. Ariana segera melangkahkan kakinya menuju meja bartender, ia mulai mengantarkan beberapa minuman pada setiap pengunjung yang memesannya. Bahkan ia tak keberatan ikut membantu mencuci gelas-gelas yang kosong, sembari menunggu pesanan berikutnya dari para pengunjung. Setelah 2 jam berjibaku dengan pekerjaannya, tepat pukul 10 malam Ariana dipanggil oleh manajer ke ruangannya. Ganti pakaian MU, perintah manajer tersebut. Ariana tersentak, bahkan ia refleks menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya yang langsung membuat manajernya itu tertawa. Sungguh sangat polos wanita di depannya itu. Jangan berpikir macam-macam, kamu lihat pakaian MU sedikit basah. Jadi ganti pakaian MU yang baru, karena Tuan Bram tidak suka wanita yang bau, ujar manajer tersebut yang langsung membuat Ariana bernapas lega. Meskipun kamu hanya menemani minum, kamu harus dandan. Jangan polosan seperti itu, imbuhnya lagi seraya memanggil laki-laki gemulai dengan kotak make up di tangannya. Persiapkan dia, Tuan Bram tidak suka menunggu, perintah manajer tersebut pada laki-laki gemulai tersebut dan setelah itu ia segera meninggalkan ruangannya. Aku kan hanya menemani minum, kenapa harus dandan segala?
Bukannya di sana nanti juga pasti ada banyak wanita cantik, ujar Ariana selepas keluar dari kamar mandi. Ia baru selesai mengganti pakaiannya, dengan pakaian yang baru tapi model yang sama kemeja putih dan rok span hitam. Tuan Bram tidak suka menggunakan jasa wanita penghibur dan selama ini setiap beliau berkunjung ke sini hanya Nina yang cocok dengannya. Apa Nina juga berdandan seperti ini? Ariana melihat riasan wajahnya yang lumayan tebal dari pantulan cermin. Tuan Bram menyukai wanita yang bermake-up. Tapi beliau baik kan? Tanya Ariana khawatir. Kalau sama Nina sih baik, belum tahu kalau sama kamu. Mungkin akan langsung jatuh cinta kali, goda laki-laki tersebut. Apaan sih, dia laki-laki beristri kali, cebik Ariana. Tapi kalau lihat kamu, siapa yang tidak jatuh cinta? Mendengar ucapan laki-laki tersebut, Ariana nampak menghela napasnya. Semoga nanti tidak akan ada masalah, tapi kenapa tiba-tiba perasaannya tidak enak? Semoga ini hanya karena ia nervous saja, karena ia yakin Tuhan akan melindunginya berkat doa sang putra sebelum ia berangkat tadi. Beberapa saat kemudian Ariana nampak melangkahkan kakinya menuju ruangan VIP dengan membawa nampan berisi 2 botol minuman dan 4 gelas kosong. Setelah mendapatkan sahutaan dari dalam dan nampak seseorang membukakan pintu untuknya, Ariana segera masuk ke dalam ruangan tersebut. Demian? Ariana tersentak dari keempat laki-laki yang sedang duduk di dalam ruangan tersebut. Ia melihat Demian dan asistennya Victor yang terlihat sama terkejutnya seperti dirinya. Sejenak bayangan-bayang 8 tahun yang lalu memenuhi kepalanya, semoga ini bukanlah deja vu dan ia memastikan tidak akan mengulangi kebodohannya lagi. Ariana langsung cepat menguasai keterkejutan, ia nampak tersenyum ramah menyapa beberapa tamunya tersebut. Jadi kamu adalah penggantinya Nina? Tanya seorang laki-laki yang Ariana perkirakan berumur 40 tahunan. Benar Tuan, perkenalkan nama saya Ariana, sahut Ariana ramah. Saya sangat suka kamu, ayo kemarilah duduk di sini, ujar Tuan Bram, beliau nampak menepuk sofa di sebelahnya agar Ariana duduk di sana. Terima kasih, Tuan. Ariana segera membuka salah satu botol minuman tersebut, lalu menuangkannya pada keempat gelas kosong tadi. Silakan, Tuan-Tuan, tawar Ariana, setelah itu ia mendudukan dirinya di sebelah Tuan Bram. Sedangkan Demian nampak menatap sinis Ariana, ia masih tidak menyangka ternyata wanita itu bekerja di barnya tersebut dan sejak kapan? Sungguh ia sangat penasaran. Sudah beberapa kali Ariana menuangkan minuman pada mereka yang terlihat serius membahas masalah pekerjaan. Bahkan Ariana sedikit pun tak mempedulikan Demian yang sedari tadi menatapnya dengan sinis. Jadi siapa namamu tadi? Tanya Tuan Bram setelah selesai dengan urusannya bersama Demian. Ariana, Tuan. Nama yang sangat cantik, puji Tuan Bram. Terima kasih. Berapa umur kamu? Tanya Tuan Bram lagi. 27 tahun, Tuan. Benarkah? Saya pikir kamu seumuran Nina. Benar Tuan, bahkan putra saya sudah berumur 8 tahun, sahut Ariana jujur. Oh astaga, tapi kamu terlihat seperti seorang gadis. Beruntung sekali suami kamu, apa kamu bisa minum? Tuan Bram menyodorkan gelasnya yang tersisa sedikit. Tidak Tuan, terima kasih. Saya tidak terbiasa minum dan jika saya melakukannya pasti akan merepotkan Anda atau justru nanti akan terjadi hal-hal yang tidak semestinya terjadi, sahut Ariana sembari melirik Demian yang pandangannya sedikit pun tak lepas darinya. Ya kamu benar. Sepertinya, selain cantik kamu juga sangat pintar, puji Tuan Bram dengan memandang lekat Ariana dan itu membuat Demian langsung mengepalkan tangannya. Victor nampak berdehem, seolah memberikan peringatan pada atasannya agar tidak terbawa suasana. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 00.30, beberapa botol minuman pun sudah kosong. Kini keempat pria tersebut nampak bangkit dari duduknya dan mengakhiri meetingnya malam itu. Ariana, terima kasih untuk malam ini. Kamu sangat asyik melebihi Nina, semoga lain kali kita bisa berjumpa lagi, ucap Tuan Bram. Dan ambillah ini. Tuan Bram mengambil sebuah amplop yang diberikan oleh asistennya tersebut, lalu memberikannya pada Ariana. Terima kasih banyak, Tuan, sahut Ariana dengan bahagia, apalagi amplop yang dia pegang saat ini terasa begitu tebal. Setelah semua tamunya keluar dari ruangan tersebut, Ariana bergegas membersihkan sisa-sisa minumannya tadi. Rasanya ia ingin segera pulang dan menghitung uang tips yang diberikan oleh Tuan Bram. Namun ketika ia akan membuka pintu ruangan tersebut, ia terkejut ketika melihat Demian sudah berada di depan pintu. Bukannya memberikan Ariana jalan untuk lewat, justru laki-laki itu mendorong tubuh Ariana masuk kembali lalu ia segera mengunci pintunya dari dalam. Tuan, apa yang sedang Anda lakukan di sini? Kenapa pintunya dikunci? Ariana nampak menelan salivanya ketika melihat Demian memasukkan kunci ruangan tersebut ke dalam kantong celananya.
Ariana melangkah mundur ketika Damian semakin mendekatinya, laki-laki itu nampak menatap nyalang penuh amarah padanya. Entah apa salahnya tapi jujur ia sangat takut saat ini, apalagi tadi ia sempat melihat Damian minum beberapa gelas alkohol. "Tuan, tolong menjauhlah," mohon Ariana ketika tubuhnya dipepet oleh Damian hingga menabrak dinding di belakangnya. "Kamu takut padaku?" Sinis Damian seraya mendekatkan wajahnya hingga aroma alkohol menguar menusuk hidung Ariana. "Anda sedang mabuk Tuan, tolong izinkan saya pulang. Anak saya sedang menunggu di rumah," mohon Ariana. Tuan. Kamu selalu memanggilku seperti itu seakan kita tidak pernah saling mengenal sebelumnya, bukannya aku sudah minta maaf padamu. Lagi pula kenapa dulu kamu pergi meninggalkanku, bukannya aku sudah bilang akan bertanggung jawab, teriak Damian melampiaskan emosinya. "Itu hanya masa lalu Tuan, lagi pula saya sudah menikah dan sudah melupakan kejadian waktu itu," dusta Ariana. "Ceka, apa suami MU itu bertanggung jawab padamu?" teriak Damian kesal. Tentu saja, bahkan dia sangat mencintai saya. "Kalau dia bertanggung jawab dan mencintaimu, lalu kenapa membiarkan MU jual diri di sini?" cibir Damian. "Saya tidak jual diri, Tuan," sanggah Ariana geram. "Munafik, kamu bilang tidak jual diri, tapi lihat penampilan MU. Kamu sengajakan dandan menor seperti ini untuk menggoda para lelaki?" Damian mencengkeram kedua rahang Ariana dengan tangannya. Ia nampak memperhatikan wajah Ariana dengan dandanan tebalnya, meskipun terlihat sangat cantik tapi ia tidak menyukai itu. Damian hanya ingin Ariana dandan hanya untuk dirinya seorang, bukan dipamerkan pada semua laki-laki di luaran sana. Sedangkan Ariana hanya bisa meringis kesakitan, namun Damian tak juga melepaskan cengkeramannya. "Sebutkan berapa hargamu, saya akan membayarmu," cibir Damian. Mendengar ucapan Damian, Ariana langsung menatap tajam padanya, sungguh laki-laki itu benar-benar sudah menginjak harga dirinya. Ternyata waktu tak juga membuat seseorang bisa berubah, kesombongannya masih tetap sama seperti dulu. Sepertinya Ariana mulai menyesal, karena sampai saat ini ia masih saja mencintai laki-laki itu. "Aku tidak peduli kamu menganggapku seperti apa, tapi asal kamu tahu. Mengenalmu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku," ujar Ariana. Ia langsung memalingkan mukanya, ketika Damian semakin mendekatkan wajahnya. Bahkan kini hidup mancung laki-laki itu sudah menggesek pipi halus Ariana. Damian merasa geram, bukan ini akhir yang dia mau. Ia begitu mencintai wanita itu, tapi hanya kebencian yang ia rasakan. Haruskah ia memaksakan kehendaknya? Dengan perasaan bergemuruh, Damian mencengkeram rahang Ariana hingga membuat wanita itu menatapnya kembali. Kemudian ia langsung membungkam bibir wanita itu dengan bibirnya. Ia sudah menantikan hal ini selama 8 tahun dan bagaimanapun caranya ia harus mendapatkan Ariana kembali meski harus memaksanya sekalipun. Damian langsung melahap bibir Ariana dengan rakus, tak peduli meski wanita itu bersikeras menolaknya. Sudah bertahun-tahun ia kehilangan hasrat pada wanita, namun dengan Ariana sungguh ia tak bisa mengendalikan dirinya. Namun ketika ia begitu menikmati ciumannya, Damian merasakan asin di lidahnya. Ia langsung membuka matanya dan melihat buliran bening mengalir deras di pipi Ariana. Maafkan aku." Damian langsung membawa Ariana ke dalam pelukannya. Bagaimana dia bisa tega menyakiti Ariana, bahkan hanya dengan melihat wanita itu menangis. Hatinya juga ikut merasakan kesedihannya. "Tolong lepaskan, aku mau pulang," ucap Ariana lirih di sela isak tangisnya. "Ini sudah larut malam, biar aku yang mengantarmu," tegas Damian seraya melepaskan pelukannya. "Tidak perlu, aku mempunyai ojek langganan," tolak Ariana. "Kenapa kamu keras kepala sekali?" dengus Damian. "Aku bilang aku mau pulang sendiri dan mulai detik ini jangan pernah mengganggu hidupku lagi, karena aku sangat membencimu," tegas Ariana. Ia mulai jengah dengan Damian, bukannya dia sudah beristri dan mempunyai seorang putri tapi kenapa juga masih mengganggunya. Apa satu wanita saja tidak cukup baginya? Kemudian Ariana bergegas keluar dari ruangan tersebut, setelah Damian membuka pintunya kembali. Damian yang melihat kepergian Ariana, hanya bisa menghembuskan napasnya dengan kasar. Setelah itu ia mendudukkan dirinya di sofa sembari memegang pelipisnya yang terasa nyeri. "Tuan, apa Anda baik-baik saja?" ujar Victor dengan wajah khawatir ketika baru memasuki ruangan tersebut. Bagaimana dia bisa tega menyakiti Ariana, bahkan hanya dengan melihat wanita itu menangis. Hatinya juga ikut merasakan kesedihannya. "Apa kamu sudah menyuruh orang MU untuk mengikutinya?" "Saya ingin dia selamat sampai rumahnya," perintah Damian. "Sudah Tuan. Minumlah ini Tuan, emosi hanya akan membahayakan kesehatan Anda." Victor menyerahkan botol obat pada Damian. Mempunyai riwayat jantung bawaan, membuat Damian harus sering mengkonsumsi obat ketika emosinya sedang tidak stabil. "Dia membenciku, Vic," ucap Damian kemudian.
Kenapa Anda tidak mencoba untuk melupakannya saja Tuan dan mencoba memulai hidup baru, saran Victor. Sungguh ia sangat kasihan melihat bosnya itu terpuruk selama bertahun-tahun. Bagaimana saya bisa melupakannya Vic, bahkan setelah saya menyentuhnya saya justru ingin memilikinya seutuhnya. Damian mengingat bagaimana tadi ia sudah menyentuh Ariana, menciumnya dan juga memeluknya. Ini sudah larut malam Tuan, bagaimana kalau saya antar pulang, bujuk Victor. Antarkan saya ke apartemen, perintah Damian. Ketika ia merindukan Ariana, maka Damian akan tinggal di apartemennya. Tempat di mana untuk pertama kalinya ia pernah menghabiskan malam bersama Ariana 8 tahun yang lalu. Keesokan harinya, Buk. Rico nampak mengucek matanya ketika menghampiri ibunya di dapur. Wanita itu sedang sibuk dengan kue-kue buatannya, meski hanya sempat beristirahat sebentar, tetapi tak menyurutkan semangatnya. Sudah bangun, sayang. Ariana mengulas senyumnya meski nampak kelelahan di wajahnya. Rico cuci muka dulu ya Buk. Rico segera berlalu ke kamar mandi. Setelah itu seperti biasanya ia selalu membantu ibunya membuat kue sebelum bersiap-siap ke sekolah. Buk, bagaimana kalau Rico pecahkan celengan ini? Rico nampak menggendong celengan ayamnya menghampiri sang ibu. Ariana yang sedang menyiapkan sarapan untuknya, nampak mengulas senyumnya geli. Memang uangnya cukup, godanya. Gak cukup sih, tapi lumayan kok buat tambahan, sahut Rico, mengingat ia diam-diam sudah menambahkan uang hasil mengamennya ke dalam celengannya tersebut. Gak usah sayang, ibu sudah mendapatkan uangnya. Jadi hari ini kamu bisa membayar iuran untuk membeli laptop. Ariana menunjukkan sebuah amplop yang sudah ia masukkan uang sebesar 2 juta rupiah. Ia sangat bersyukur, semalam Tuan Bram memberikannya tips uang sebesar 5 juta, jadi sisanya bisa ia tabung. Terima kasih, Bu. Rico langsung berhambur ke pelukan ibunya. Sejak saat itu, hampir 1 bulan Ariana tidak pernah bertemu lagi dengan Damian. Ada perasaan senang sekaligus rindu yang menggebu. Ia senang karena Damian tidak mengusik hidupnya lagi, paling tidak laki-laki itu tidak akan pernah tahu siapa Rico yang sebenarnya. Egois memang, tapi ia lakukan semata-mata hanya untuk melindungi Rico. Ariana tidak mau baik Damian maupun kedua orang tua laki-laki itu merebut Rico darinya. Sungguh jika itu terjadi, maka Ariana bisa mati karena hanya Rico satu-satunya keluarganya di dunia ini. Bak Ariana gawat, Rico mengalami tabrak lari di depan sekolahnya, ujar seorang laki-laki yang nampak tergopoh-gopoh menghampiri Ariana di warungnya. Ariana tersentak, tapi ia tidak percaya begitu saja. Bukannya ini belum waktunya pulang sekolah untuk apa anaknya itu berkeliaran di jalanan. Anda bohongkan Pak, tanya Ariana. Beneran Bak, Rico sudah dibawa oleh gurunya ke rumah sakit umum, sahut laki-laki tersebut. Astaga, Rico. Ariana bergegas menutup warungnya, kemudian ia segera pergi ke rumah sakit umum yang dimaksud tetangganya tersebut.